Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syuba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah wallahu a'lam bi murad bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka kannaka ta'isu abada wa amal li akhiratika kannaka tamutu qada. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Monggo Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah, tentu kudrat iradat Allah, sehingga kita masih selalu aktif di dalam kegiatan thalabul ilmi ini, yang belum tentu setiap manusia bisa. Oleh karena itu, bisanya kita seperti ini perlu kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan adanya kita belajar, dengan adanya kita bergaul, bercampur, selalu aktif di dalam hal kegiatan thalabul ilmi, sangat luar biasa. Di sini Nabi telah bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang aktif, ya maksudnya keluar dari rumah, gitu kan, aktif dalam hal thalabul ilmi, bahwa fisabilillah atayarji, maka keberadaan itu adalah fisabilillah, sehingga dia pulang ke rumah atau sehingga dia selesai mengikuti pengajian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang belajar ilmu, orang yang thalabul ilmu, maka itu adalah fisabilillah. Nah, kita ini fisabilillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus kita syukuri dan perlu sangat kita syukuri. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya, hadirnya, aktifnya kita di tempat pengajian seperti ini, niat lillahi ta'ala, maka dihancurkan segala dosa, semua dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oleh karena itu, alangkah ruginya, alangkah akan menyesalnya kalau kita selama hidup, waktu hidup, kita tidak belajar ilmu agama. Nauzubillahi min dzalik. Nih, Al-Fakir punya ceritanya. Di daerah Al-Fakir, tidak Al-Fakir sebutkan ya namanya, itu kode etik ya, boleh. Tapi bisa dijadikan i'tibar, bisa dijadikan namuz, bisa dijadikan bahan pertimbangan atau pelajaran oleh kita.
dari sisi manfaat dan midorotnya. Orang yang tidak belajar ilmu. Di daerah Al-Fakir ada satu orang, wah, disebut preman bisa ya, disebut jawara bisa, disebut apapun bisa. Kenapa? Karena dia memang satu, dia berada di lingkaran kepemerintahan. Satu. Kedua, memang dia berada di lingkaran preman ya. Dikenal gitu. Kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberi kekayaan, maksudnya kaya orangnya. Jadi uang itu, kalau orang-orang ya, uang itu nabung di bank ya, kalau dia menyimpan gitu, nyimpan. Jadi uang memang banyak ya, uang itu bukan disimpan di lemari, di karung gitu, banyak. Karena memang dia tidak mempelajari ilmu agama gitu, tidak mengetahui tentang bagaimana cara mengatur dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang lebih bermanfaat, yang dianjurkan, diarahkan oleh agama, dia nggak tahu. Jadi uang itu memang dipakai hura-hura saja gitu kan. Pakai hura-hura, pemuda dikumpulin, anak-anak yang baru gede dikumpulin, terus ya beli minuman itu kan. Wah, hura-hura gitu. Terus manggil-manggil jaipongan, ya hiburan-hiburan seperti itu. Manggil-manggil dangdutan, ya minimalnya ya organ tunggal seperti itu. Tapi kebanyakan ya dangdut-dangdut yang besar gitu kan, keliningan, wayang golek seperti itu. Di uang itu memang benar-benar dihambur-hambur, ya, dipakai nyawer-nyawer gitu ke biduan-biduannya, sinden-sinden, artis-artis gitu kan. Ya soal nyawernya sih kita tidak permasalahkan, yaitu berarti ada rezeki apa namanya seniman ya, ada rezeki artis, ada rezeki sinden, ada rezeki ya orang-orang di situ, bagus teman. Yang kita perlu soroti itu cara penggunaan yang lebih bermanfaat kalau itu. Karena kalau dia nyawer itu ya bukan uang jutaan gitu kan, ya puluhan gitu, puluhan ya mungkin mencapai ratusan gitu kan. Ya itu berarti ada kemanfaatnya bagi orang lain ya, ada pangwas. Jadi yang kita soroti ini anak ya, anak masih umur 4 tahun itu sudah diajari naik panggung gitu. Jadi ya suruh-suruh yang enggak enak dilihat lah, misalkan ya. Jadi nyawer ya diajari megang susu gitu kan, megang susu artis. Tapi kan uang gitu, yang namanya nyawer kan uang, cuma disimpannya di susu gitu kan. Tapi kan anak masih kecil, anak 4 tahun udah dikasih rokok gitu. Jadi udah kamu jangan ngaji, untuk apa ngaji gitu, udah jangan ngaji, udah jangan ngaji, udah dengan bapak saja nanti kita nyawer biduan yang cantik. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Kalau anak sedini mungkin masih kecil seperti itu, sudah dilatih seperti itu, nanti bagaimana kalau menginjak udah pemuda atau nanti sudah berumah tangga seperti apa? Ini akibat apa? Akibat memang tidak mengaji. Jadi yang namanya orang tidak mengaji itu, yang namanya orang tidak berilmu itu tentu kegiatan, aktivitas, ya apa yang dia mau, karena dia tidak punya aturan. Oleh karena itu, ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, penerang kehidupan, penerang jalan. Jadi kalau kita tidak berilmu, ya seperti itu. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang ia lakukan, itu tergantung apa yang dia mau. Oleh karena itu, anak masih kecil sudah diajari minum, mabuk, rokok, diajak
naik panggung. Ini jadi amalan-amalan yang dewasa dididik kepada anak. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana setelah itu? Ya yang namanya umur, kan tidak ada yang tahu. Tidak nanyain umur berapa, tidak nanyain lagi di mana. Ya akhirnya dia masih muda, udah dipanggil oleh Allah. Akhirnya anaknya kan terbengkalai. Jadi ngaji enggak bisa, sekolah juga enggak. Ya akhirnya anak itu buta huruf. Setelah meninggal orang tuanya, ya otomatis enggak punya apa-apa gitu kan. Karena kalau orang tuanya masih hidup ya banyak uang, karena orang tuanya kan jam terbangnya memang luas, namanya juga dia seorang preman. Jadi usahanya juga bisa gitu kan. Cari duitnya jago. Tapi anak setelah ditinggalkan orang tua tidak sepandai seperti orang tuanya. Akhirnya anaknya bagaimana? Akhirnya anaknya terlunta-lunta. Begitu dia meninggal, anaknya ya benar-benar terlempar dari kehidupan masyarakat. Jadi ya mau usaha apa ya namanya enggak sekolah, enggak ngaji gitu kan. Ya, akhirnya anaknya menjadi gembel. Jadi oleh karena itu tetap manusia, tingginya derajat manusia, tingginya mulianya kedudukan manusia, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu. Berilmu, maka diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Kalau kita keimanan tidak ada, ilmu pun tidak ada, maka terhinalah kita. Oleh karena itu, artinya apa? Artinya ayo kita belajar, dan ayo anak-anak kita untuk belajar. Karena sekali lagi, mulianya manusia adalah karena ketakwaan dan karena ilmunya. Oleh karena itu, walaupun orang tua kita berpangkat tinggi, walaupun orang tua kita seorang pejabat, walaupun orang tua kita seorang ulama, walaupun orang tua kita seorang miliarder misalkan, tetap kita harus belajar. Tetap kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak punya ilmu, apapun orang tua kita, tetap kita akan tidak bisa mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, belajar harus, tidak boleh kita menyepelekan hal ilmu. Di sini Al-Fakir, insya Allah, karena kita hidup di dunia ini, tidak lepas daripada muskilat, tidak lepas dari permasalahan, tidak lepas dari keinginan-keinginan hajat, dan perlu kita punya cara untuk berdoa kepada Allah supaya muskilat, masalah, hajat, keinginan, tujuan kita supaya terlaksana. Maka di sini Al-Fakir mau menjajakan satu ilmu. Ini ijazah daripada Ibnu Haji At-Tirmizani. Pertama, caranya kita bebersih. Ya mandi. Setelah mandi,
langsung kita laksanakan. Apa? Masalahnya misalkan begini ya, masalahnya begini. Misalkan kita dagang ngejet macet, bisnis sama macet, bisnis ya hanyalah timbul banyak masalah, dagang hanyalah menimbulkan hutang. Ya berbagai kegiatan kita tidak ada kesinambungan, tidak ada kemajuan, selalu ngojot, selalu macet. Hutang banyak, makan sengsara, masalah selalu bertambah. Supaya kita ingin mau keluar dari masalah itu, supaya kita rezeki banyak, masalah nggak ada, hidup nyaman, tentram, maka amalkan ini. Jadi kita puasa 3 hari, 5 hari atau 7 hari. Tuh, jadi yang diamalkan oleh kita untuk mewujudkan keinginan beres masalah kita yang diwirid itu adalah asma Allah ya Latif. Tentu kita mandi dulu, setelah mandi bersih ya kita langsung sholat sunnah dulu, usuli sunnah lillahi ta'ala, atau langsung saja wirid. Tentu kita harus punya wudu ya. Baca ya Latif 129. Ini jangan kurang, jangan lebih ya. Ini sudah adatnya, adat maksus ya. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129. Dan setelah itu kita berdoa. Setelah itu kita berdoa. Doanya mau bahasa kita langsung aja ya. Ini dibaca setiap habis sembahyang 5 waktu ya. 125 mau langsung kita doa secara bahasa kita bebas, Indonesia, Sunda, Jawa, Lampung ya, apapun lah. Silahkan, atau mau berbahasa Arab. Kalau berbahasa Arab ya doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya musakhiras samawati wal ardi Allahumma ya musakhiras samawati sab'i wal ardin. Allahumma ya musakhiras samawati sab'in wal ardin ya. Ila akhirih. Nanti Al-Fakir dituliskan di deskripsi ya. Tuh, tapi kalau mau bahasa langsung saja bahasa kita masing-masing, silahkan juga. Kalau misalkan mau bahasa Arab ini doa khusus ya, disilahkan dilihat di kolom deskripsi. Ini Al-Fakir dijajakan untuk siapapun yang berkehendak, silahkan Al-Fakir ijazahkan, ridho lillahi ta'ala, tafadhol amalkan. Insyaallah muskilat keinginan hajat kita akan termenuhi, akan dipenuhi, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga bermanfaat dan insyaallah sangat bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf atas salah khilaf dan keliru. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.